Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kalian, doa Bapak semoga kalian di rumah selalu sehat, walafiat, dan juga masih tetap semangat belajar di hari ini. Oke, kembali lagi bersama Bapak tentunya Bapak Yasir dalam mata pelajaran fikih. Oke, jadi hari ini kita akan belajar di bab ketiga, halaman 33 sampai 35, materi kedua ya dari kemarin, sholat berjamaah. Minggu kemarin materi pertama, minggu ini berarti materi keduanya. Oke, buat kalian yang bingung, kalian bisa buka di halaman 33 sampai 35. Insya Allah pembelajaran kita hari ini gak jauh dari halaman situ. Kalau kalian malas baca, kalian bisa dengerin apa yang Bapak bilang. Insya Allah mudah dimengerti dan mudah dipahami. Oke, langsung aja ya kita masuk ke slide-nya. Nah, fikih bab 3 tentang sholat berjamaah, halaman 33 sampai 35 dengan Bapak Ahmad Yasir. Masuk slide pertama. Nah, hari ini kita akan belajar tentang syarat menjadi imam. Nah, imam adalah orang yang memimpin sholat berjamaah. Kalian tahu dong, gampang dong. Nah, ada syarat tertentunya juga. Pertama, berniat sebagai imam. Jadi ketika mau sholat, imam itu harus niat sebagai imam. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika niat sholat zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman. Nah, jadi di situ tandanya dia menjadi imam, adaan imaman lillahi ta'ala. Nah, yang kedua apa? Yang kedua berakal sehat. Jadi nggak boleh dia gila atau sakit. Yang ketiga balik tentunya. Nah, penting untuk menjadi imam dipastikan, apalagi menjadi imam orang-orang dewasa, maka dipastikan orang itu harus sudah balik. Terus anak-anak boleh nggak? Anak-anak boleh menjadi imam bagi anak-anak lain. Tidak boleh menjadi imam bagi orang dewasa. Jadi kalau kalian yang kelas 1 SMP, kelas 7 masih belum balik, maka kalian masih belum boleh menjadi imam bagi orang-orang dewasa. Oke? Nah, yang keempat, laki-laki. Nah, pasti laki-laki yang diwajibkan menjadi imam. Jika makmum perempuan, maka imam boleh perempuan. Nah, kalau makmumnya laki-laki nggak boleh imamnya perempuan. Perempuan boleh jadi imam kalau makmumnya perempuan semua. Oke? Nah, yang seterusnya, yang kelima adalah adil. Orang yang tidak fasik, yang tidak pernah berbohong, yang tidak pernah berbicara hal-hal buruk tentang orang lain. Nah, itu fasik. Orang-orang yang tidak fasik ya. Nah, fakih. Yang keenam ada syaratnya itu fakih, orang yang paham aturan sholat. Jadi yang penting adalah kalau mau menjadi imam, kalian harus paham tentang aturan-aturan sholat. Dari niat, takbir, sampai salam. Jadi kalian harus paham tuh. Jangan sampai kalian nyuruh orang jadi imam, tapi orang itu nggak tahu caranya sholat. Berarti nggak bisa dia menjadi imam. Nah, yang terakhir, yang ketujuh adalah fasih membaca Al-Quran. Nah, yang penting bagi imam, bagi seorang imam yang ingin menjadi imam nantinya, harus bisa membaca Al-Quran. Nah, kenapa? Karena 50%, mungkin nggak hampir semuanya yang dibaca ketika sholat adalah bacaan Al-Quran. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Jadi ada 7 ya syarat menjadi imam. Slide selanjutnya. Nah, misalnya nih, apabila syarat menjadi imam tersebut sudah terpenuhi, ada beberapa kriteria tambahan yang lebih berhak menjadi imam. Maksudnya apa? Misalnya kalian nih mau sholat berjamaah banyak orang, terus bingung nentuin yang jadi imam siapa. Maka yang ditentukan adalah yang pertama, lebih baik bacaan Al-Qurannya. Jadi kalian cari siapa yang lebih baik bacaan Al-Qurannya. Kalau nggak ada, lebih banyak pengetahuan tentang sunnah Nabi. Yang ketiga, yang lebih dahulu masuk Islam. Yang keempat, lebih tua usianya. Yang kelima, berdiri depan makmum. Dan yang keenam, berniat jadi imam. Jadi yang paling penting, kalau kalian rame nih, pilih aja orang yang paling bagus bacaan Al-Qurannya. Nah, maka dia sudah cocok untuk menjadi imam. Oke? Ini syarat tambahan ya. Syarat tambahan menjadi imam.
Kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, syarat menjadi makmum. Kalau tadi imam, maka sekarang syarat menjadi makmum. Yang pertama adalah berniat sebagai makmum. Niatnya gimana? Usolli, misalnya sholat zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Nah, ketika ada kata-kata makmuman lillahi ta'ala, maka kita berniat sholat menjadi makmum. Nah, yang kedua syaratnya apa? Mengikuti gerakan imam dari takbir hingga salam. Nah, jadi nggak boleh kita membuat gerakan baru sendiri atau mendahului gerakan imam dari takbir hingga salam. Jadi makmum itu harus full mengikuti gerakan imam. Yang ketiga, berada di belakang imam, tentunya ya. Makmum ada di belakang imam, nggak mungkin di depan, ya. Nggak mungkin di depan imam. Kalau di depan imam berarti dia imamnya, bukan makmumnya. Nah, yang keempat, berada di dalam satu tempat dengan imam. Nah, jadi kalian kalau mau sholat jamaah, pastikan di tempat yang sama. Jangan satunya di masjid, satunya di rumah. Terus kalian berdua niat sholat berjamaah, nggak bisa, nggak sah. Nah, yang keenam, yang kelima, tidak boleh mendahului gerakan imam. Nah, ini sama seperti yang kedua, mengikuti gerakan imam. Yang kelima, tidak boleh mendahului. Jadi kita nggak boleh mendahului gerakan imam. Kalau kita mendahului gerakan imam, maka kita berdosa bagi makmum yang mendahului gerakan imam. Nah, yang keenam, tidak bermakmum kepada imam yang diketahui batal sholatnya. Jadi mesti biasanya kalau orang yang udah batal sholatnya dia akan langsung keluar gitu. Ya, walaupun imam, ketika dia keluar maka makmum yang di belakangnya langsung gantiin dia menjadi imam. Yang ketujuh, sholat yang dilakukan sesuai dengan sholat imam. Ya, ini sama kayak seperti yang kelima dan kedua. Jadi mengikuti gerakan imam, tidak boleh mendahului gerakan imam, dan sholat yang dilakukan sesuai dengan sholat imam. Oke? Jadi ini syarat-syarat menjadi makmum ada 7, syarat-syarat menjadi imam tadi juga ada 7. Jadi sama ya syaratnya, dua-duanya ada 7. Nah, yang terakhir cara pengaturan shaf. Nah, yang pertama, jika makmum satu orang laki-laki berdiri sejajar di sebelah kanan imam. Nah, oke, sorry di sini ada kurang. Mana slide? Oke. Berdiri sejajar di sebelah imam. Di sini Bapak tulisnya sebelah imam, tapi harusnya ada tambahan sebelah kanan imam. Jadi kalau misalnya makmumnya cuma satu orang laki-laki, maka dia berdiri di sebelah kanan, sejajar, mundur dikit sama imam ya. Nah, terus gimana jika makmumnya 2 orang laki-laki, Pak? Nah, jika makmumnya 2 orang laki-laki, berdiri di belakang imam. Jadi berdirinya di belakang ya, bukan di sebelah. Oke? Nah, jika makmum satu orang perempuan, berdiri di belakang imam. Nah, kalau tadi satu laki-laki di sebelah, tapi kalau satu perempuan, dia berdiri di belakang. Oke? Terus yang keempat, jika makmum satu pria dan satu wanita, gimana Pak? Nah, makmum pria berdiri di sebelah. Nah, makmum wanita berdiri di belakang. Oke? Jadi begitu ya posisi pengaturan shaf. Semoga kalian udah paham ya. Nah, oke, selanjutnya slide terakhir. Nah, jadi cukup sekian pelajaran kita hari ini. Insya Allah mudah dipahami dan mudah dimengerti. Dan kalian tentunya pasti merasa gampang ya. Cuma syarat menjadi imam, syarat menjadi makmum, sama pengaturan shaf. Semoga kalian paham dan tetap semangat belajar walaupun di rumah. Oke, Bapak pamit dulu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.